Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat lidhawil imani wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu da'imal mulki wa sultan alim al-zahir wa man tawa alihil janan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nur qulubina wa qurrat a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa habibuh wa safiyyu wa khaliluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallaha 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Habibul Wafiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillah rabbil. Alhamdulillah kita berkumpul di malam hari dalam rangka membaca maulid dan memperingati hari lahirnya sosok manusia termulia, insan teragung, junjungan Rasul termulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berkumpul di musholla ini, mau nggak mau, suka tidak suka, menggambarkan kita berkumpul nih rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Betul? Nggak mungkin orang duduk kepanasan, kelamaan dari tadi kegerahan, kalau bukan buat Nabi nggak mungkin. Dan kita duduk niat hadir maulid ini semata-mata bikin seneng hati kita punya Nabi, semata-mata bikin seneng manusia yang sudah berjuang buat kita mati-matian, melebihi beliau punya harta, beliau punya nyawa, dikorbankan semua khusus kepada umat-umat. Karena beliau tahu siapa umatnya yang baca salawat sama beliau, yang hadir maulid buat beliau, beliau tahu semua. Dalam hadis Riyadhus Shalihin disebutkan, beliau pernah bersabda dalam hadis tersebut, kitab tersebut, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dengerin baik-baik nih. Ini di atas ada ibu-ibu ya, bu, bu, tuh ada suara nggak ada nampak itu. Dengerin nih bu, dengerin bu. Nabi pernah bersabda, kata beliau, tidaklah seorang mukmin muslim yusallimu aliyya, orang tersebut mengucapkan salam kepada aku, bersolawat kepada beliau, ngucapin salam. Tadi kita baca maulid, pujian-pujian buat Nabi. Kata beliau, siapa orang yang mengucapkan salam kepada aku, raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dengerin baik-baik nih, kata beliau, maka Allah kembalikan saya punya ruh dalam kubur semata-mata untuk menjawab salam sholawat yang diucap oleh umat tersebut. Kesimpulannya, kita baca maulid buat Nabi, kita baca sholawat buat Nabi Muhammad, beliau tahu siapa umat yang baca sholawat kepada beliau. Banyak riwayat yang menyebutkan seperti ini. Di antaranya pernah dalam riwayat, sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, sallu ala nabi. Ini masih fokus kan nih? Ini bawa kebuli udah keciuman nih. Masih fokus kan nih? Masih fokus gak? Yang belakang tuh nonton layar fokus gak? Fokus insya Allah ya. Dengerin. Nabi pernah berkata seperti ini di hadapan para sahabat. Kata beliau, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Nabi pernah bersabda dalam hadis beliau di depan para sahabat,
Kata beliau, hidupku baik buat kalian, wa mamati khairun lakum, dan matiku juga baik buat kalian. Sahabat pada nanya, wahai Nabi, tadi antum bilang hidupmu baik buat kita itu seperti apa? Maka kata Nabi Muhammad, usyari' lakumus syara'i wa asunnu lakumus sunan. Ketika aku hidup, aku mensyariatkan syariat-syariat dan mensunnahkan, menganjurkan sunnah-sunnahku. Tadi antum juga bilang wa mamati khairun lakum, matiku juga baik buat kalian. Sahabat lebih bingung bertanya, gimana wahai Nabi, matimu baik buat kita seperti apa? Maka kata Nabi Muhammad, dengerin nih, tu'rad aliyya a'malukum, disetor kalian punya amal kepada aku. Fa in wajadtu khairan hamidullah, bila mana aku dapati amal-amal kalian baik, amal-amal kalian soleh, hamidullah, maka aku ucap alhamdulillah kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, cuman bila mana yang aku lihat amal-amal kalian kagak baik, sholat jarang, puasa kagak pernah, zakat ogah, kalau yang dilihat nggak baik, astaghfartu lakum. Dengerin nih, saking Nabi sayang sama kita nih, dengerin. Kata Nabi Muhammad, aku memintakan ampun kepada Allah buat kalian. Nabi udah dikubur, tapi beliau masih minta istighfar kepada Allah buat kita umat-umatnya. Jadi kita duduk berkumpul menghadiri acara maulid ini karena kita timbal balik cintanya Nabi kepada kita. Karena kalau orang cinta tanpa bukti, dusta cintanya. Kita cinta sama Nabi gak? Cinta sama Nabi? Bu, cinta sama Nabi gak bu? Cinta perlu pengorbanan. Kita cinta sama seseorang, ada pengorbanan yang harus kita korbankan untuk mendapatkan cinta tersebut, betul? Nah, pengorbanan cinta kita kepada Nabi Muhammad itu dengan yang pertama baca sholawat kepada beliau, yang kedua hadir acara-acara maulid seperti ini, dan kita harus, kalau bahasa Betawi, kudu nih kita hati seneng sama Nabi Muhammad, kudu, harus, karena nggak ada orang sia-sia cinta sama Nabi Muhammad, tidak ada, baik dia hidup dunia, terlebih ketika dia di akhirat kelak. Saya mau tanya, Abu Lahab tahu Abu Lahab? Semua orang pasti tahu Abu Lahab. Dalam surat Al-Quran disebutkan namanya, cuman disebutkan bukan karena keagungan, bukan karena kemuliaan. Beda dengan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan nabi, tapi namanya masuk dalam Al-Quran. Kita bisa bayangin, karena orang tersebut bijak. Allah suruh, tuh lihat tuh, contoh buat para nabi, buat kita ini umat manusia. Luqmanul Hakim, seorang yang bijak. Ini Abu Lahab namanya masuk dalam Al-Quran saking benci sama Nabi Muhammad, sampai dalam riwayat ini Abu Lahab, seseorang bermimpi melihat Abu Lahab dalam mimpinya, dan disebutkan kisah ini banyak kitab-kitab, beda versinya. Intinya saking jahat Abu Lahab sama Nabi Muhammad, Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Tapi setiap hari Senin Allah stop dia punya siksa. Maka orang dalam mimpi tersebut bertanya, ma fa'alallahu bika, amalan apa yang kamu lakukan sampai Allah menyetop siksamu setiap hari Senin? Maka kata Abu Lahab, saya memang benci sama Muhammad. Ini Abu Lahab saking benci sama Nabi Muhammad, pernah dalam riwayat Nabi lagi sujud samping Ka'bah. Ini Abu Lahab saking benci sama Nabi Muhammad, itu ontak dideketin ke Abu Lahab, apa ke Rasulullah, dirobek itu perut unta, maka tumpah semua kotoran di atas punggung Nabi Muhammad.
maka langsung kaku dia punya tubuh kualat sama Nabi Muhammad. Maka Nabi saking sayang sama umat, beliau angkat tangan, ya Allah kasihan ya Allah. Maka sama Nabi Muhammad didoain itu Abu Lahab, langsung tubuhnya kembali seperti semula lagi. Enggak pernah Nabi Muhammad benci sama orang. Kita hadir maulid, duduk nih, jangan sampai kita pulang sama-sama aja, jangan sayang. Kita pulang ke rumah dikurangin benci sama orang. Setuju? Bisa? Kita pulang ke rumah makin cinta sama Nabi Muhammad. Bisa? Kita pulang ke rumah seakan-akan kita mimpi tidur bisa mimpi Rasulullah SAW. Amin. Jadi kita kalau hadir maulid, jangan duduk dengerin ceramah ustadz, dengerin qasidah hadro, jangan sayang. Kita niat insya Allah tidur mimpi Nabi Muhammad. Amin. Kita harus niat dalam kita punya hati, niat nyenengin hati Nabi Muhammad, niat bikin senang hati Nabi Muhammad, niat cinta sama Nabi Muhammad. Setuju? Nah, Nabi saking sayang sama kita, nggak pernah menyakiti siapapun, baik orang kafir maupun orang muslim. Ini Abu Lahab saking jahat sama Nabi Muhammad, masuk dalam neraka kecuali hari Senin. Kata Abu Lahab, saya senang sekali, bukan setiap hari, bukan memuji Nabi Muhammad, bukan baca maulid sama Nabi Muhammad, cuman senang ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad jatuhnya ponakannya Abu Lahab, maka ini Abu Lahab senang ponakannya lahir ke muka bumi ini. Maka saking senangnya dibebaskan budaknya yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah, semata-mata senang Nabi Muhammad dilahirkan. Maka karena hal tersebut Allah stop saya punya siksa. Dan dalam kisah yang lain, setiap hari Senin keluar dari jari jemarinya susu yang dia minum, karena kenikmatan dari Allah, senang sama Nabi Muhammad lahir. Maka kata ulama, idza kana hadza kafir ja'a dhammu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil itsnin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhanna bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muhada. Ini Abu Lahab bukan orang muslim, dia nggak tahu yang dilahir ini sosok Nabi, dia kagak tahu, dia cuma tahu bayi baru berojol dia seneng. Maka kata ulama, nggak mungkin ada umat Nabi Muhammad yang baca maulid sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, baca sholawat sama Nabi Muhammad, hadir maulid memuji Nabi Muhammad, duduk di majlis ilmu karena cinta sama Nabi Muhammad. Nggak mungkin kata ulama orang tersebut Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Maka kita hadir maulid, jangan cuman kita pulang makin cinta sama Nabi Muhammad, tapi kita syariatin, kita jalanin yang udah Allah syariatin kepada kita. Kita cinta sama Nabi Muhammad tapi kagak sholat, buat apa? Kita cinta sama Nabi Muhammad, tetangga terganggu sama kita punya mulut, buat apa? Kita cinta sama Nabi Muhammad tapi tiap hari orang kita sakitin, buat apa? Jadi kita cinta sama Nabi Muhammad, ungkapkan dengan rasa kasih sayang kepada semua umat. Baru seseorang mukmin yang sejati, yang berhasil dalam dia hadir duduk di maulid seperti ini. Mudah-mudahan kita pulang makin cinta sama Nabi Muhammad, makin cinta sama sholat. Karena sholat itu awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat amal yang pertama dihisab itu sholat. Kalau sholatnya baik, belakangan baik semua. Amin. Cuman kalau udah sholatnya kagak bener, kagak baik, walaupun zakatnya rajin, sedekahnya rajin, cuman kagak sholat, maka busuk semuanya. Karena sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka kalau kita hadir maulid, pulang makin sayang, makin cinta sama sholat, makin khusyuk sama sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Tujuannya apa?
Nabi tidak butuh sholawat maulid yang kita baca. Nabi nggak butuh. Nabi nggak tambah mulia, Nabi nggak tambah agung, tapi kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad, ana sayyidul qom yaumal qiyamah, wa fi riwayat ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya presiden manusia nanti di hari kiamat. Kita hidup di dunia ada gubernur, ada presiden, cuman ingat nanti di akhirat presiden cuman satu selama-lamanya. Siapa presidennya? Kita punya Nabi. Jadi kita hadir berkumpul di tempat ini karena cinta kita sama Nabi kita. Dan cinta itu nggak cukup kalau kita sebut kita cinta sama Nabi Muhammad, kita ungkapin sunnah-sunnah beliau yang beliau syariatkan kepada kita. Karena kata beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang cinta sama saya benar-benar cinta. Entah dulu dia cinta gak sama sunnah saya, tahu gak sunnah saya itu apa aja. Kalau orang tersebut cinta sama aku, berarti orang tersebut menghidupkan sunnah-sunnahku. Waman ahya sunnati faqad ahabbani waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dengerin baik-baik. Kalau ada orang cinta sama Nabi, ngamalin sunnah, maka orang tersebut masuk surga, kumpul barang Nabi Muhammad. Karena nggak ada nikmat teragung nanti di hari kiamat melainkan kita bisa melihat Nabi Muhammad. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi kita baca maulidnya, sebegitu alim, sebegitu karamat beliau, sebegitu berkah beliau, beliau tetap kagak mau masuk surga karena kenikmatan surga. Fi jannatin masyagani min wasfiha illa ligaunil hibbi fiha khayyama. Saya ogah masuk dalam surga karena kenikmatan surga. Surga gimana kagak nikmat? Baru terlintas di hati kita mau sesuatu, jelek ada langsung surga. Tapi saya bukan mau masuk ke dalam hal itu, bukan. Tapi saya mau masuk dalam surga karena dalam surga ada saya punya kekasih Nabi Muhammad. Karena nggak ada nikmat kita bisa memandang Nabi Muhammad. Dan nggak ada nanti di hari kiamat orang yang nggak minta pertolongan Nabi, kagak ada. Semuanya minta pertolongan sama Nabi Muhammad. Nanti semua umat di hari kiamat minta pertolongan sama Nabi Adam pertama. Kata Nabi Adam, saya pernah melakukan sesuatu maksiat yang Allah ghadiba anni, yang Allah marah kepadaku. Saya tidak bisa memberi kalian syafaat. Zahabu ila Nuh, sekarang kalian pergi ke Nabi Nuh, siapa tahu dia bisa memberikan syafaat kepada kalian umat manusia. Maka mereka pergi ke Nabi Nuh, semua umat nih pergi ke Nabi Nuh, minta sama Nabi Nuh syafaat. Nabi Nuh angkat tangan, kagak bisa, saya nggak bisa nyafaati kalian. Pergi ke Nabi Musa. Mereka berbondong-bondong pergi ke Nabi Musa, sama juga kagak ada yang bisa ngasih pertolongan di hari kiamat. Kecuali kita punya Nabi, kecuali yang kita baca maulidnya nih, kecuali orang yang kita hadiri maulid, yang kita puji-puji Nabi Muhammad, bahkan tanpa kita minta, beliau sendiri yang ucap analaha analaha analaha, saya yang akan mensyafaati kalian, saya yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Sekarang saya mau tanya, masuk surga mau gak? Mau apa kagak? Itu yang belakang kayaknya ogah, itu yang belakang. Mau gak masuk surga? Sekarang saya mau tanya, nanti di hari kiamat kita minta syafaat, syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad. Tamam. Sekarang saya mau tanya, kenal gak sama Nabi Muhammad? Kenal. Pernah ketemu Nabi? Tahu muka Nabi kayak gimana? Pernah mimpi Nabi Muhammad? Terus nanti di hari kiamat mau minta syafaat Nabi? Mustahil. Nabi kasih bocoran, kalian mau dekat denganku di surga, mau kenal denganku, entah dulu. Beliau dalam hadis beliau, aghrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kalian mau dekat denganku di surga, entah dulu baca salawat gak kepada aku? Ini lisan dibasahi salawat kepada aku atau tidak? Karena kata beliau, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dengan aku aktsaruhum alayya salatan,
yang paling banyak baca sholawat kepada saya. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, mau berkumpul sama Nabi Muhammad, kita perbanyak sholawat, diiringi dengan hal-hal yang wajib. Kita baca sholawat tapi sholat kagak, kita baca sholawat nggak kenal musola, kita baca sholawat nggak kenal masjid. Jadi balance, sholat juga, baca sholawat juga. Insya Allah kita dimasukkan dalam surga, amin. Dan kita mau dekat sama Nabi Muhammad, kita harus kenal dan cinta yang namanya sunnah Nabi Muhammad. Karena keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad begitu banyak, sampai As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau ngarang kitab, nama kitabnya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad. Tebal kitabnya, saya punya. Itu isinya keistimewaan dijadiin umat Nabi Muhammad oleh Allah. Banyak. Kalau saya sebutin kagak bakal kelar nih. Ini yang jalan demo akhirnya nih. Saya sebutin 3 saja. Kemuliaan kita dijadiin umat Nabi Muhammad. Yang pertama, biar kita ini makin cinta sama Nabi Muhammad dan kita makin senang, makin bersyukur dijadiin kita ini umat Nabi Muhammad. Yang pertama, keistimewaan jadi umat Nabi, bila mana mereka melakukan maksiat, nggak ada orang yang tahu. Ngelakuin dalam rumah maksiat, nggak ada orang luar rumah, dunia, nggak ada orang yang tahu. Tapi umat zaman dahulu, mereka melakukan maksiat kepada Allah, maktubun ala abwabil bait, tertulis di depan rumah, pintu-pintu rumah mereka. Penghuni rumah ini melakukan maksiat ini dan itu. Penghuni rumah ini habis melakukan maksiat, kesalahan kepada Allah ini dan itu. Tertulis di depan rumah pintu mereka. Jadi semua orang tahu, oh ini orang ahli maksiat. Oh ini orang, semua tahu. Tapi saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, ditutupin aibnya umat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana dari mereka terkena najis, di baju terkena najis, maka cukup dibersihin pakai air, dicium kagak ada baunya, dirasa kagak ada rasanya, dilihat kagak ada warnanya, suci, selesai, boleh pakai sholat, pakai ibadah. Tapi umat zaman dahulu kagak, kena najis di bajunya harus dirobek, dibuang, dibolongin dulu sampai nggak ada sisa najis di bajunya, baru boleh sholat, baru boleh beribadah. Tapi beda dengan umat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Yang terakhir, keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad, bila mana dari mereka punya perempuan, istri atau siapapun perempuan, lagi datang bulan, nggak boleh ngurus suami, nggak boleh hidup bareng sama istri, sama suami sama anak, nggak boleh masak buat suami, ngurusin hak-hak suami, nggak boleh. Bila mana dari mereka datang bulan, disiapin tempat khusus di belakang rumah di tengah hutan, sendirian, dikunciin. Kalau udah selesai baru boleh masuk dalam rumah. Tapi tidak dengan datangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat kaum perempuan menjadi mulia berkat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Maka daripada itu kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Dan cinta kita ini perlu bukti. Pembuktian kita yang pertama menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sunnahnya Nabi banyak. Di antaranya bersiwak. Siwak ini murah pak. Sama Jisamsu, mahalan Jisamsu pak. Cuman 10.000. Tapi benda kecil ini nih mempermudah lisan mengucap kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Nabi Muhammad pas sakaratul maut udah nggak bisa ngomong. Sampingnya ada Sayyidah Aisyah nawarin siwak, wahai suamiku, wahai Nabi, mau siwak apa kagak? Nabi udah nggak kuat ngomong. Nabi angguk-anggukin kepala. Nabi mau, sama Sayyidah Aisyah digigit-gigit, disiwakin Nabi Muhammad. Dan yang kedua, ini siwak mempermudah ruh ketika keluar pas sakaratul maut. Jadi keistimewaan sunnah Nabi Muhammad yang pertama bukan cuma sunnah, tapi ada manfaat dan maslahat buat kita. Dan yang kedua,
di antara sunnah Nabi Muhammad saat kita minum. Saat kita minum ada sunnah Nabi Muhammad. Baca Bismillahirrahmanirrahim, minumnya 3 kali, selesai alhamdulillah. Saya contohin, ada air gak? Minta satu. Ini perhatiin sunnah Nabi Muhammad. Roksoh duduk di atas. Perhatiin cara minum Nabi Muhammad seperti ini. Pertama mengucap Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ulang lagi kedua, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ulang lagi yang terakhir ketiga kali, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kata Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, siapa orang yang cara minumnya persis seperti sunnah Nabi Muhammad yang kayak tadi itu, kata beliau, selagi itu air masih ada dalam tubuhnya, nggak bakal tubuhnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking berkah sunnah Nabi Muhammad. Karena sunnahnya Nabi bukan hanya baik buat kesehatan, tapi ada keberkahan dan ada sir di balik sunnah Nabi Muhammad. Dan yang terpenting, orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad akan berkumpul bersama Nabi Muhammad kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, kita punya hajat Allah gabulin, kita punya kesusahan Allah permudah, yang sakit Allah sembuhin, yang punya dosa keluar dari tempat ini berkat maulid, berkat keberkahan Nabi, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Amin. Dan sekarang kita baca salawat sama Nabi Muhammad. Kita niat dengan baca salawat yang kita baca, kita punya hutang sama Allah dilunasin. Yang punya keinginan dunia akhirat, Allah gabulin berkat kita baca salawat sama Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula kita angkat tangan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min azamil qasami. Ya Rabbi bil farrij biha karbana ya wasi'al karami wahfadz biha syaikhana ya rahimal umami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Terakhir satu kisah yang bikin kita makin sayang sama Nabi Muhammad. Nabi pernah pulang dari masjid, di rumah ada Sayyidah Aisyah lagi nunggu. Sama Sayyidah Aisyah disamperin Nabi, wahai Rasulullah, wahai suamiku, ud'uni, sekarang kamu angkat tangan berdoa buat saya wahai Rasulullah. Maka Nabi angkat tangan, Allahumma gfir li binti Abi Bakar ma qaddamat wa ma asrat wa ma a'lanat wa ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, doakan saya punya istri Aisyah ini ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa dia yang telah lalu maupun yang akan datang, sirran wa jahran, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah, hapusin ya Allah. Maka dalam riwayat fakadat tatiru minal farah Sayyidah Aisyah, jantungnya mau copot saking Nabi doain seperti itu, senang banget. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad?
Kata beliau, ayusurki du'ai, apakah kamu senang dengan doaku? Galat fakaifa la asyur. Gimana saya tidak senang? Yang doakan saya Rasulullah, yang doakan saya manusia. Salah satu orang yang namanya bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka jawaban Nabi Muhammad bikin kita makin sayang sama Nabi Muhammad. Kata beliau, asal kamu tahu wahai Aisyah, inna da'wati li ummati fi kulli lailah. Dengerin baik-baik. Doa yang tadi aku ucapkan kepada kamu, aku ucapkan dan aku berdoa kepada Allah buat umatku. Tiap malam aku berdoa sama seperti yang tadi. Shallu ala Nabi. 1400 tahun yang lalu Nabi udah berjuang buat kita. Nabi sudah nyawanya murah buat kita sebagai umatnya. Maka daripada itu kita pulang dari tempat ini makin cinta sama Nabi Muhammad. Setuju? Makin cinta sama maulid. Setuju? Makin semangat buat hadir maulid, buat menjalankan syariat yang udah Allah syariatkan lewat kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu sul khitami wa balagna ma talabna min magamin wa marami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadal husni bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Muhammad Nuh bin Auli bin Abdurrahman Al-Ausi yang telah mengajarkan kita